Terjun 13 tahun. Oh, tertim. Gue berbahasa Inggris. Selama 13 tahun berkarya di teater. Mas Jaki kuliahnya di mana? Beta. Ekstranya apa? Kuliah. IAIN. Ekstranya apa? IAIN, kuliahnya di Beta gitu. Dan salah satunya keset di era itu berbarengan dengan majunya teater-teater festival itu. Oke. Karena kalau Pak Aris tadi bilang nggak ada apresiasi dari masyarakat sebetulnya. Itu tergantung kita sendiri. Kita yakin nggak mau niketing seharga semahal itu. Teater atau film? Teater. Oke. Klasik atau modern? Modern. Rendra atau Putu Wijaya? Putu. Putu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa di Naik Daun. Sahabat-sahabat Naik Daun, di episode kali ini tetap bersama saya Abud SB Runcing, anak Selat Mulia. Kita akan berbincang pada sesi kali ini dengan sosok seorang tokoh filantropi. Selanjutnya. Filantropi. Keren. Beliau adalah Mas Ahmad Zaki Yamani. Ahmad Zaki Yamani. Ya, sehat Mas? Sehat. Atau lebih dikenal dengan Mas Zaki Paijen. Paijen toh? Faiz. Angel lagi. Faizan. Artinya apa itu? Faizan itu kan wong kang bejo ya. Oh. Jadi kalau kalian itu orang Jawa biasanya ngomongnya kan Paijan. Paijan. Nah, makanya. Berarti wong Jawa sing bejo. Ya. Alhamdulillah momen kali ini kita bersama Mas Paijan. Mas Paijan ini memang sosok seorang seniman teater ya. Seniman teater. Dia seniman teater. Belum mau ngaku masih. Seniman. Ya, saya kenal beliau tahun 2015. 2015. Waktu kita dipetukan oleh almarhum Bapak Haji Aris Junaidi. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Kudus. Sekaligus dulu waktu jadi Ketua Les Bumi Kudus. Ketua Les Bumi Kudus. Mau bikin Harlah Gus Dur. Harlah Gus Dur. Iya. Gus Dur. Dan dipasrahkan untuk penampilan Sumbadra Sayembara. Iya. Karya Pak Yudi MS. Pak Yudi MS. Almarhum juga. Dan di situ saya kenal beliau sebagai seorang ketua geng. Oh iya. Ketua geng Keset. Keset adalah keluarga segitiga teater, komunitas teater di Kudus yang sudah jalan selama berapa tahun, Mas? Terjun 13 tahun. Oh, tertim. Gue berbahasa Inggris. Selama 13 tahun berkarya di teater. Mas Zaki berkarya di teater. Teman-teman bisa dikasih cerita dong, Mas. Awal mula Mas Zaki Yamani ini berteater itu sejak tahun berapa dan di mana? Sebelum nanti kita cerita kesetnya. Saya berteater itu, kenal dengan teater itu tahun 2002, 2003 ya. Kalau waktu itu saya semester 1 kuliah. Kenal teater itu ya pas pada waktu kuliah. Pada waktu kuliah? Karena sebelum kuliah itu saya nggak punya organisasi. Nggak punya circle. Sekali trek-trekan. Oh, enggak, saya dulu basicnya rebana, Mas. Oh, rebana. Gitu. Iya. Terus 2003 itu saya ikut komunitas kampus namanya Teater Beta dulu IAIN, sekarang UIN Wali Songo Semarang. Oke, IAIN Institut apa itu namanya? Itu masih relevan sampai sekarang. Dan sekarang sudah ada di Kudus. Institut apa itu namanya? Kudus itu. Jadi teman-teman kalau ada yang kuliah di IAIN, kalau bingung ngasih kepanjangannya, itu kepanjangannya adalah dari Mas Jaki nih. Institut apa itu namanya? IAIN, kan benar toh? Iya. Kuliah di mana? Institut apa itu namanya? Oh, IAIN. Gitu, seperti itu dulu. Sering kalau ngomong sama orang teater itu. Di Beta. Di Beta 2003
2003-nya itu masuk, semester 2-nya itu masuk ya. 2003. Terus kemudian 1 tahun saya belajar teater juga di komunitas kampung yang ada di Semarang. Namanya Komunitas Panggung. Oh. Di Semarang. Katanya ikut Lingkar juga. Itu Lingkar nggak? Ya, beda. setelah itu baru gabung Lingkar. Oh, baru gabung ya. Lingkar. Di Komunitas Panggung itu pernah satu produksi. Saya jadi aktor. Ya. Judulnya apa kayak? Judulnya Pasar Kobar. Ya. Oh, 2 kali, Deng. Obrok. Sama Obrok Wawa itu pernah saya. Di Komunitas kampung. Panggung. Komunitas Panggung. Masih ada sekarang, Mas? Sekarang tinggal nama kayaknya. Tapi orangnya masih hidup semua. Oh. Terus kemudian Lingkar. Lingkar itu berarti 2000. Ya, hampir sama dengan Komunitas Panggung. Karena circle-nya kakak-kakak apa ya? Mas-mas yang ada, senior-senior yang ada di situ. Kebanyakan tergabung di Lingkar. Terus kemudian saya apa jenenge? Ngangsu kaweruh. Ngangsu kaweruh. Cari ilmu, cari pengetahuan. Nunut mangan. Berproses di beta. Berarti landasan dari beta lah ya. Saya dilahirkan di teater itu di teater beta. Rumah pertama teater saya itu di beta. Beta itu rumah teater fakultas. Fakultas dulu, fakultas tarbiyah. Bener kan? Ya. Tarbiyah. Sempat jadi lurah. Dengar-dengar lo ya. Saya jadi lurah tahun 2006. 2006 jadi lurah di beta. Oke. 2006 jadi lurah di beta. Berarti harusnya teman-teman beta juga tahu sosok jenengan. Ya. Tapi sekarang masih ikut progres proses kan? Kalau di beta ada kegiatan nengokin lah. Tetap ya. Diusahakan, bukan tetap ya, diusahakan karena kan sudah bukan zaman kita. Oh ya, ada bukan zamannya. Kalau kita kesana terus nanti mereka nggak akan maju, mereka akan malah hantu-hantui. Iya. Oleh romantisme masa lalu. Ya, romantisme masa lalu, betul itu. Di beta selesai tahun 2008. Saya tuh termasuk yang getol di teater. Dan uniknya gini, dulu saya berteater semester 1 ya, ketemu dengan senior-senior teater yang ada di kampus itu. Karena saya itu saking bandel. Bukan saking bandel. Temenanan gitu. Oh, Ibaratnya kuliah itu kayak nomor 2. Fokusnya di teater terus gitu. Berarti bisa dikatakan gini ya. Mas Jaki kuliahnya di mana? Beta. Ekstranya apa? Kuliah. IAIN. Ekstranya apa? IAIN, kuliahnya di beta gitu. sampai saya itu diomongin gini. Kowe iki paling pol semester 14 gitu. Semester puncuk lah. Ya, disumpahin temen lah. Senior itu bilang gitu. Kowe nek modelmu berteater kayak ngene angger jagong teater iki malah semester 14 lagi lulus kowe. Tapi hasilnya saya semester 8 selesai skripsi. Semester 9 saya wisuda. Oh. Dan saya dipupah ngalor gitu loh oleh teman-teman teater yang ada di IAIN itu. Gara-gara seorang ini ya, aktivis teater, tapi lulus pada tepat waktu. Lulus gak sih? Lulus ya. Saya 4 tahun setengah itu dianggap. Itu bukan jadi sebuah tradisi yang baik ya menurut mereka. Bukan prestasi itu. Bukan prestasi. Seharusnya mereka sadar itu prestasi ya. Itu menjadi malapetaka. Itu malah benjut saya. Cukup heran saya. Karena memang jujur ya teman-teman, banyak aktivis yang kalau dibilang kuliahnya terlalu lama itu sebuah prestasi dan kebanggaan. Iya. Tapi enggak menurut Anda ya? Saya enggak. Saya tuh orangnya enggak fanatik, juga enggak cuek gitu lah. Pendidikan penting. Pendidikan penting. Akselerasi penting. Akselerasi penting. Oke. Suspensi juga penting. Oh, ngeri. Stok orang numpuknya. Berarti 2008 balik ke Kudus. 2008 saya akhirnya karena saya 2008 saya masih di Semarang sebetulnya, masih proses dengan Lingkar, cari kerja di Semarang.
Dan alhamdulillah doa orang tua saya nggak berhasil dapat kerja di Semarang, disuruh ke Kudus. Oh gitu. Didoakan kamu akan meneruskan pesantren. Oke, di Kudus 2008 itu. 2009. 2008. 2008 saya terus dapat kerja di Kudus sampai sekarang. 2008. Kemudian cerita bikin kasetnya itu kapan? Ya, bikin kaset itu saya lulus 2008. Itu bikin kaset kan ada 3 orang itu. Keluarga Segitiga Teater. Nah, Segitiga Teater itu makna filosofinya itu dulu yang buat ini memang 3 orang. 3 orang. 3 orang, saya, Yes. Muhammad Zaini atau Jesse, Segitiga. terus Cipo atau Nur Hadi. Nur Hadi Cipo. Ya, itu uniknya itu gini. Ketika saya 2008, saya 1 tahun di Kudus itu sampai 2009. Saya nggak pernah proses teater. Saya seringnya kalau Semarang ada proses, saya nongkrongnya di sana. Walaupun saya sudah domisili di Kudus loh. Iya. Terus ketika ada teater di Kudus, saya hanya nonton. Terus kemudian saya ikut diskusi. Ya. Terus setelah itu pulang. Oh, nggak ada circle main teater? Nggak ada. Itu. Dan 1 tahun itu setelah lulus itu saya punya niat ingin gabung di teater mana, saya masih bingung. Oh gitu. Sebetulnya di teater Kudus kan banyak. Kudus sudah banyak. Banyak. Komunitas teater. Ada Bukan hanya komunitas teater kampus mas saya. Enggak, ada Samar, ada Kuncup Mekar. Kuncup Mekar yang mana mas? Kuncup Mekar itu Gebok. Mas Adi dulu. Mas Adi almarhum. Jarum. Neno, ya. Oh iya. Itu Mas Adi kelihatannya belum di Jarum. Belum itu bang. Belum kelihatannya. Oh, Apa sudah ya? Sudah deh kita. Sudah. Tapi aku kenal Mas Adi sih sebelum dia sudah jadi Jarum. Nanti kita tanya Mas Adi bang. Sudah di surga. Iya, Om Hao. Oke, ada Kuncup Mekar. Kuncup Mekar. Terus? Teater Samar itu Mas Gun. Seniornya, sepuhnya. Terus ada Punton. Sini. Mana? Punton ini. Punton. Bawo, kalau Bawo mana? Bawo itu dulu teaternya namanya Iya. Teater Lincak. Oh, Lincak. Ya, Teater Lincak. Ada Bawo aktif itu dulu. Setahu saya kan nama yang memang tren dulu pasca sebelum saya mengenal jenengan semua. Betul. Circle teman-teman Keset kan Samar, Puntun, sama Bahwo. Cuma saya nggak tahu Bahwo ini teaternya apa? Teaternya apa? Teater Lincak dulu. Lincak. Teater Lincak, Pencak. Seperti itu. Itu terus saya... Oh gini, waktu itu 2009 awal. Atau enggak 2009 awal. 2008 akhir. Teater Lingkar itu dengan Jarum Foundation pentas di UMK. Oke. 2008 semua teman-teman yang ada di Semarang di Teater Lingkar itu transitnya di sini, di rumah saya. Oh iya. Karena kan dekat dengan UMK. Terus ketika itu saya terjun berteater lagi. Ketika ada Lingkar, saya kan akhirnya ketemu dengan teman-teman yang ada di Kudus. Iya. Loh, jangan gue pas nang Kudus. Wes aku setahun seperti itu. Dan mereka juga belum termasuk Jesse sama Cipo. Ya nggak tahu. Nah aku nang Kudus itu setahun. Tapi sebelum di Keset berarti udah kenal lama. Sama Jesse? Nah. Udah. Saya kenal Jesse itu ketika dia jadi lurah atau ketua teater Gema di 2006. Oh, seangkatan, Mbak. Seangkatan. Dulu kan ada namanya Vodcast, Forum Teater Kampus Semarang. Itu di angkatan pertama Vodcast itu saya ketemu Jesse. Vodka. Jadi Vodcast. Vodka itu kan Aqua itu. Oh iya. Tuh terus ketemu akhirnya ngobrol. Loh gue wes neng Kudus kok ora kabar-kabar John. Jesse seperti itu. Oke. Terus lain hari Jesse sama Cipo datang ke rumah. Ngobrol. 2 orang itu ngobrol ke rumah. Oh iya. Ke Darussalam. Ngobrol ngalung itu nggak tahu kita juga nggak tahu kalau kita mau buat komunitas. Tapi akhirnya obrolan malam hari itu mengerucut ke sebuah obrolan bahwa kita itu harus berkarya. Berteater kembali.
berteater kembali dengan wadah yang baru. Namanya keset. Namanya keset itu tadi. Sahabat naik daun tentunya tahu kalau orang Jawa keset itu apa? Keset adalah welcome. Kenapa bisa keset sih, Mas? Banyak pilihan sebetulnya. 3 orang itu banyak pilihan. Tapi memang piye? Ya karena saat itu kita itu hanya bertiga gitu loh, Jan. Saat itu kita hanya bertiga. Oh iya, bertiga. Tipo sampean Mas Yesi. Nggak mungkin saya akan buat teater 3 serangkai ya. Itu kayak nama toko zaman dulu dong. Grup lawak kan. Atau mungkin ini perekat 3 roda. Semek kan. Nah, gitu. Makanya ada usulan piye nek segitiga itu. Itu kayak logo ini loh. Segitiga bermuda. Yang ada matanya tengah itu. Itu juga unik gitu loh. Illuminati Illuminati itu. Pada waktu 2010, 2011, 2013 itu kan Illuminati baru banter-banter ya toh. Iya. Dibahas di media. Dibahas di media, terus kemudian ada ini apa namanya? Konspirasi dari Yahudi atau Yahudi, terus ada satu band Iya. Dewa 19 waktu Dewa itu 19. Muhammad Dhani. Itu 2010-an ya kan. 2010. Setelah itulah. Pentas pertama di Kudus tahun Pentas pertama 2009. yang judul apa, Mas? Judulnya Sugih Mblegedu. Wah. Sugih Mblegedu. Akhirnya saya 3 orang. Terus kalau cuma 3 orang kita harus cari teman untuk ikut dalam proses ekspansi kita. Ekspansi pertama kan sebelum menjajah dunia perteateran. Saya teman. Ngeri. Menjajah. Itu 2009 saya nggarap Rajakoyo atau Sugih Mblegedu. Itu karyanya Mas Pri GS. Almarhum juga. Almarhum. Saya jadi raja, Jesse jadi tokoh buto, Cipo jadi buto seperti itu. Keren itu. Sutradara saya. Oke. Kalau boleh tahu Mas, dulu itu kan kalau saya sering ngobrol sama almarhum Pak Aris Junaidi, katanya itu sempat pesimis kalau mau mengembangkan kesenian di Kudus karena apresiasi masyarakatnya kurang terhadap kesenian. Akan tetapi katanya dulu yang termasuk pemula untuk tiketing nonton teater itu keset. Saya pernah dengar itu. Sebetulnya bukan yang memulai ya. Sudah pernah ya? Saya di Kudus itu sebelum buat keset itu sudah ada tiket. Harganya 3.000 kalau nggak salah. Untuk ongkos produksi, mohon maaf lah ya. Ongkos produksi. Harga 3.000 itu tidak mendidik bagi saya. Karena pasti yang pentas itu tekor kan. Kalau udah tekor pasti nggak maksimal. Nggak maksimal. Dan siapa yang mau tekor seperti itu? Karena saya bilang gini, dengan 3.000 kita mau sampai kapan seperti itu? Dan makanya dari pertama kita mulai, kita pentas pertama kali, ekspansi itu tadi. Perdana kita pentas itu langsung di angka 7.500. Naiknya 50% ya? Hampir 100%. Hampir 100%, sorry ya. 100% lebih malah ya. 7.500. 3.000 jadi 7.500. Ya. Dan ada yang nonton? Ada lah. Mau beli tiket? Mau. Oh. Berarti memang harus ada gebrakan ya? Iya. Harus ada karena kalau Pak Aris tadi bilang nggak ada apresiasi dari masyarakat sebetulnya. Itu tergantung kita sendiri. Kita yakin nggak mau niketing seharga semahal itu, kualitas kita ada nggak? Tiket itu, dan sampai sekarang tiket kita itu di angka 20.000. Yang terakhir kemarin 20.000. Oke. On the spot. On the spot. Tapi kalau pre-order 15.000. Kalau masih punya kartu pelajar berapa? 15.000. Oh, 15.000. Saya kira 10.000. Itu karena itu bentuk tanggung jawab ya sebetulnya. Dengan harga yang segitu, dari dulu saya bilang kita mau jual produk ini.
berteater itu juga harus berpikir seperti itu. Seperti kata-kata marketing kan. Kita buat produk, kalau produk kita bagus, kita jangan jual murah. Ya. Tapi ketika kita jual mahal, produk kita harus bagus kan seperti itu. Kalau kita mahal, kualitas kita harus terjamin lah. Sesuai selera masyarakat. Ya. Itu tahun 2010. Itu sudah ada festival teater pelajar belum? Kita sudah ada. Sudah ada 2010, sudah jalan 2 kali. 2008, 2009. 2010, 3 kali malah. Kalau saya amati kan dunia perteateran di Kudus ini, saya kan hanya pengamat saja kan. Adanya festival teater pelajar itu salah satu, boleh dikatakan nggak, menjadi kemudian bagian dari pelecut semangat teman-teman anak-anak muda untuk kemudian kita harus berproses nih di teater. Bisa nggak dikatakan kayak gitu? Sebetulnya gini, kalau teater pelajar itu kan teater yang memang festivalnya khusus pelajar ya. Ya, anak-anak SMA, anak-anak SMA itu sangat-sangat bisa dikatakan itu menjadi menjadi penyemangat mereka untuk belajar teater. Karena sebelumnya sekolah kan yang ada teaternya kan bisa dihitung. Yang ada ekstrakurikuler teaternya itu bisa dihitung. Iya. Bahkan kemudian kalau kemudian saya aktivis pelajar kan. Iya. Aktivis pelajar, kemudian apa sih kegiatan atau ekstrakurikuler pelajar yang paling baik? Kok bisa? Ternyata ada festivalnya, Ada festivalnya setiap tahun dan setiap itu tahun. Ya tadi karena yang buat Jarum, otomatis Jarum punya packaging yang hebat ya, Pak. Dia punya standaritas yang buat industri kok. Ya. Nggak mungkin abal-abal. Dan sebelum-sebelumnya kan memang kalau ada festival itu ya hanya festival, pokoknya angker festival lah seperti itu. Kalau itu Jarum, ya begini. Orang masuk ke situ, lolos sampai final itu sudah termasuk prestasi. Alhamdulillah. Iya, prestasi. sudah termasuk prestasi yang dilihat bukan hanya teaternya, tapi sekolahannya. Itu loh yang menjadikan barometer. Ketika salah satu sekolahan masuk ke final, apalagi sampai juara. Itu bahkan bisa jadi ini loh, Mas. Kalau saya ngamati sama cerita teman-teman di kampung saya, ada satu sekolahan yang memang prestasinya nggak unggul. Iya. Tapi gara-gara teater, dia akhirnya terkenal. Gitu ya. Berarti teater di Kudus termasuk bisa dibilang berkembang daripada sebelumnya. Iya, betul. Ya salah satunya memang ada itu. Dan salah satunya keset di era itu berbarengan dengan majunya teater-teater festival itu. Oke. Berarti keset tepat lah waktunya ya. Lahirnya tepat. Lahirnya tepat. Susah menemukan tahun dan waktu yang tepat. Ya, semoga saja itu tepat sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti berapa tahun Mas keset? Keset 2009 Maret tanggal 9. Sekarang sudah 2002, kemarin habis ulang tahun. Kemarin juga habis pentas produksi yang ke-18. Tapi tahun lahir kita sudah 13 tahun. Bagi ini ya. Sebuah komunitas dengan tahun 13 tahun itu sudah termasuk cukup lama. Cukup lama, tapi dari beberapa komunitas kampung yang ada di Kudus, teater itu paling muda. Masa? Iya. Teater Puntun itu dari saya SMA sudah ada teater Puntun, teater Samar. Tapi di era-era kemudian seangkatan jenengan atau ke bawah, 13 tahun termasuk lama dong. Iya, 13 tahun termasuk lama. Ini karena yang seusia keset ke bawah kan, mohon maaf nih, kecuali teater kampus loh ya. Iya. Dia masih bertahan kan. Tapi untuk teater yang basically-nya bukan dari kampus, bukan dari sekolah itu ya. Formal gitu ya. Karena kalau kampus kan enak, kita nongkrong di kampus sudah proses terus ya, tahun ganti. Iya. Ganti. Tapi kalau teater kampung kita apresiasi. Tun masih ada itu berproses tuh bagus. Iya. Karena lebih berat di teater masyarakat ya. Iya, sangat berat sekali, kampung. Bos. Sangat berat sekali. Betul. Nonton Lingkar itu
Udah keren tuh berapa tahun kemarin? 42 tahun. Ya? 42 tahun Maston itu wow. Bisa juga Anda termotivasi dari Lingkar juga untuk konsisten di teater. Saya di Lingkar itu belajar bagaimana kita belajar tentang komitmen sebetulnya. Oke, komitmen. Komitmen saya tuh belajar hidup itu ya, tentang kenal dengan orang, Ya. pola pikir orang, kumpul dengan orang itu sebetulnya banyaknya yang di teater gitu. Jadi saya circle-nya di teater beta, kemudian di komunitas panggung yang notabene cah kampung tapi cah nom-nom. Ya. Kemudian di Lingkar yang pemainnya senior banget sampai dari umur 58. Maston itu sampai sekarang mungkin 70. Masa udah 70 tahun Mas? Kurang lebih 68 sampai 70. Udah gede juga. Anaknya sudah Gitu. iya, gede. Dan dalang itu dulu yang antar sekolah saya, sekolah SD. Iya. Bapak sampean berarti Maston? Malah Lebih tua kata lebih saya. tua. Saya belajar di Lingkar itu bagaimana senior itu punya anak, punya keluarga, tapi masih silaturahim masih proses, masih pentas. Serius? Iya. Tapi di keset juga hampir sama kan? Ya itulah akhirnya dari segi itu saya akan belajar, terapkan di keset gitu loh. Bahwa kita itu kalau kita sudah berkomitmen membuat sebuah organisasi atau komunitas, ya kita kalau bisa memang harus bertanggung jawab tentang berdiri tegaknya komunitas ini. Dan membubarkan komunitas. Yo nek kuat yo ngaso. Nah, Bubar. Terkadang kita itu butuh kan gitu. Ya, kita itu butuh jeda, bukan langsung bubar. Iya. Jangan bubar. Emang siapa yang mau bubar? Enggak. Selama 13 tahun berproses, apa yang menurut Mas Jaki Yamani ini momen yang sangat berkesan dalam kehidupan berteater di keset? Ngomong berteater di keset itu yang berkesan adalah proses kita. Semuanya bukan saya. Saya yakin proses pentas, proses produksi, dedikasi lah ya, komitmen. Ya, saya lihat teman-teman itu kalau memang dia sudah bilang oke, Mas, saya untuk produksi ini saya ikut main. Itu saya akan melihat komitmen mereka dari hujan, ya Pak. Kemudian dia punya masalah keluarga, enggak. Kita nggak tahu. Tapi ketika jam 8 kita latihan, yes, dia datang. Berarti bisa diartikan bahwa keset menjadi rumah kedua. Bisa diartikan bukan hanya rumah ya, keluarga lah. Oh ya kan keluarga kita makanya komunitas keset itu keluarga segitiga teater, bukan komunitas segitiga teater. Kenapa kita pilih keluarga? Karena kita mengampu nirun konsep kekeluargaan yang ada di keluarga kita. Oke, fine. Sebenci-bencinya kita sama saudara kita, kalau udah ngomong keluarga, kita akan fight lagi gitu. Kita kan baik lagi. Sekonflik-konfliknya apa kita di luar, kita tetap akan fight kembali. Harusnya seperti itu. Ketika kita memang ada yang memang harus pergi, ya pergi. Tapi kan pasti kembali lah. Dan kalau saya tekankan kepada teman-teman di keset ya, kalau jenengan sudah gabung di keset, ketika jenengan sudah tidak bisa berproses dengan kami, saya akan menganggap kalian itu masih dengan saudara kami. Seperti itu. Walaupun kowe ora pernah. Berarti udah banyak ya? Ya sudah banyak. Yang kemudian sibuk dengan kehidupan, dengan ditempuh jarak dan waktu. Mungkin kan ada juga yang nggak di Kudus kan, saya dengar-dengar. Ada yang sampai saat ini dia bekerja di Perancis kalau nggak salah. Serius? Cewek. Di luar kota. Dia memang suka dengan traveling. Traveling. Dia bekerja sebagai apa ya? Di kayak LSM tapi yang luar negeri itu loh. Oh ya NGO. Ya kayak gitulah.
Keren juga keset. Kalau ngomong sobat-sobat naik daun, saya paling berkesan kalau nonton keset itu kan, karena saya biasanya ke teater-teater kampus ya di Kudus dulu waktu awal-awal di Kudus 2010-an. Wah, berarti pas saya balik di Kudus itu. Ya. 2010-an. Saya nonton teater-teater kampus, UMK, Stein, dulu masih Stein ya. Karena teater itu musiknya nggak live, Bos. Dulu ya? Dulu setahu saya kayak gitu. Kemudian saya kenal 2015 dengan kita habis produksi Sumbadra Sayembara itu, lo kok ada musik live-nya? Keren ya. Kemudian nonton yang ini. Apa ya dulu? 2015 naskah apa, Mas? Keset. 2015 apa ya? Tok, Bang. Iya. Yang ada semura itu. Ya, Tok. Nah, saya lihat pertama kali, wah, musiknya live ya. Keren. Musiknya kayak dangdut dan keroncong. Nah, saya sukanya salah satunya di keset ini, walaupun itu teater tapi musikalitasnya khas. Iya. Kenapa Anda di keset diciptakan seperti itu? Bukan hanya teater, atau mungkin ada basic dasar Anda belajar dulu? Saya dikatakan pemusik enggak. Oke. Tahu musik setengah-setengah. Tapi bisa main alat musik. Gitar bisa. Tapi sok lalinan kan seperti itu. Tetap buka chord lah. Iya. Tapi ada perbedaan ketika musik di panggung, musik band dengan musik teater. Dan itu akan menjadi nilai tersendiri ketika musiknya itu live. Oh gitu. Ada inilah. Ada soul. Ada soundnya. Soul bagi saya itu soulnya pemain teater. Soulnya aktor itu adalah di musik. Dan pemusik itu ketika dia bermain untuk aktor, dia itu menjadi aktor itu sendiri. Oke. Berarti ada keterikatan ya? Ada korelasi di situ. Antara pemusik, aktor. Dan itu mainnya bukan dohir, melainkan batin gitu loh. Wah, ngeri kan? Sufisme lagi, Pak. Iya. Mistis Kan juga. ada tuh wali yang masuk surga karena dia bermain musik. Musik Anda malahi. Malahi bagi orang yang bilang malahi. Tapi kalau musik itu digunakan untuk berzikir, untuk mengingat pada Allah, itu kan beda lagi. Ya siap, Yai. Mas Zaki Yamani ini atau Mas Baijan ini Anda semua harus tahu, alumni MANU TBS, ya kan, pesantren Yang mengharamkan musik. Kekendelet deh. Oke, di 13 tahun Keset berkarya di teater, Mas. Harapannya terus berkarya terus, atau ada harapan-harapan apa yang mau dikembangin dari, atau mungkin tidak hanya berteater? Ya, Keset itu harapannya juga banyak. Karena teman-teman itu kalau bilang ide, Keset itu harus seperti ini, harus seperti ini, itu keren-keren banget. Karena kita kan harus sesuai zaman. Peka zaman lah. Ojo pekok. Tok. Zamannya sekarang seperti ini, ya kita seperti ini. Zamannya harus seperti ini. Maka dari itu pementasan kita itu berbeda dengan teman-teman yang notabene berada di Kudus gitu loh. Kita lebih dikatakan renyah lah. Lebih berkualitas boleh, biar yang lain kurang ajar. Kalau berkualitas hampir sama. Semua yang dipentaskan itu adalah kualitas yang terbaik. Oke. Karena dia berani pentas, berarti dia sudah berpikir bahwa kualitas ini adalah kualitas terbaik, makanya tak pentaske kan. Tapi kalau bilang keset, pementasan keset itu pasti berbeda dengan pementasan yang lain. Oh gitu. Ada warna tersendiri lah. Ini dikatakan orang, wah renyah nonton keset. Ada segi humornya. Iya, karena ada segi satirnya kan. Kan memang harus satir kan teater. Iya, harus satir. Karena teater itu, komunitas teater itu sama dengan komunitas-komunitas apa kayak PMI sebetulnya. Kayak HMI. Jadi kayak dia itu harus bisa menyuarakan suara rakyat. Ngeri ya. Ya kan memang apa guna kesenian kalau jauh dari apa ya? Jauh dari rakyat kan? Oh iya. Kalau apa yang dirasakan masyarakat
kita suarakan. Cuma perbedaan kita adalah kita nggak melalui demo turun ke jalan atau buat artikel dan lain-lain, tapi melainkan kita dengan pementasan. Itu dengan kesenian. Bentuk sedekah dari ini ya, sedekah dari sebuah teater itu sendiri. Iya. Dibalut dengan kesenian yang seni itu kan keindahan. Bentuknya adalah keindahan. Jadi wong sing disindir akhirnya ra ngrasa. Ndak yo padha karo. Ora ngrasa maksudnya ora langsung lara ati. Gitu loh. Kalau demo di demo kan dia pasti was-was. Wah, pasti nih. Nanti. Tapi kita sentil adalah masyarakat dan kemudian siapa yang kita tuju seperti itu. Ya di era demokrasi memang kita harus inilah bisa saling mengingatkan antara kita sebagai pemilik tahta pemerintahan kita rakyat. Boleh kan dikatakan seperti itu? Asas demokrasi kan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dewan-dewan hanya pesuruh kita. Aku suka ngobrol ini. Tapi gayanya melebihi bosnya kan. Dia mewakili kesejahteraan rakyat lah. Nggak apa-apa. Berbicara terkait perintah kesenian itu harus berbicara tentang permasalahan rakyat. Itu kan berarti memang kita harus selalu berkata apa kata suara rakyat dan konflik-konflik masyarakat. Iya. Karena tadi kita berbicara masalah satir. Saya suka itu dulu waktu ini yang pentas di Pekalongan. Apa namanya? Yang ini loh. Sok-sok peng itu kan ya. Ya kan. Tapi kan gini ya Mas. Kalau boleh dikata bahwa berkesenian di Kudus, berteater di Kudus, apa harapan terbesar Mas Paijen, Mas Zaki ini terkait ya kondisi masyarakat, korelasi antara pemerintah dengan kesenian, ada nggak harapan-harapan? Kalau kita bilang harapan ya, sebetulnya harapan ini semua pasti akan punya harapan yang sama. Pihak pemerintah itu pihak pemerintah juga seharusnya memberikan wacana ke rakyat. Kemudian membuat wadah khusus untuk kesenian, bukan hanya di teater. Karena kan sebuah wilayah, sebuah kota kalau tidak ada kesenian itu kan kehilangan warna. Iya, kehilangan warna. Kehilangan jati diri akhirnya. Kalau tidak ada kebudayaan. Semarang jati diri, Mas. Stadion ya. Saya berharap pemerintah itu membuat wadah semacam kayak gedung kesenian yang pusatnya itu memang diakses rakyat itu dan masyarakat itu mudah. Selama ini belum ada ya di Kudus? Ada, tapi di Kawedanan Bae. Kawedanan Bae. Tapi Kawedanan Bae itu konsepnya itu malah untuk sekarang kurang populer. Selain kurang populer mungkin akses di kota atau gimana? Aksesnya tidak di kota. Terus kemudian karena itu sistemnya birokrasi ya. Jadi kalau kawan-kawan komunitas kesenian itu mau pentas, mau pakai itu juga. Saya belum pernah pentas di situ. Saya pernah baca di tulisan teman kampus nih, saya lupa itu majalah apa, bahwa dirasa itu yang Kawedanan itu atas nama dibikin gedung kesenian, tapi realisasinya bukan untuk resepsi ini, hanya buat pernikahan. Ya. Ada juga kritikan seniman-seniman tua kan? Tidak. Iya, akhirnya kan memang diperuntukkan untuk mencari cuan. Ngeri. Tapi sebenarnya Kudus mampu lah secara ini ya. Seharusnya mampu dong. Bikin gedung kesenian seharusnya dengan mampu. Animo teman-teman masyarakat seni yang bukan hanya teater nih. Ada musik yang udah berkembang bagus, ada mungkin tari-tarian juga. Ya kalau kita kiblatnya ke Jogja atau ke Solo kejauhan ya. Ke Semarang aja minimal. Ya Semarang yang sama-sama kota produksi, maksudnya kota industri ya. Kita kan juga kota kecil tapi banyak industri. Mini metropolis kalau saya bikin. Tapi di sana dia tetap fokus pada kesenian.
Bahkan untuk saat ini Semarang membuatkan gedung. Terus setiap bulan itu ada pementasan wayang. Dan itu untuk siapa? Untuk rakyat, gratis setiap bulan sekali di malam Jumat Kliwon. Dan kita kehilangan itu gitu loh. Kita mau nonton wayang yang katanya milik Kudus, wayang Klitik. Wayang Klitik aja nggak tahu wayang Klitik itu apa. Wayang Klitik aja jangan pentas ya kan? Jangankan pentas, mereka aja nggak pernah. Dia pernah ditarik ke sini birokrasi ya, maksudnya diajak terus. Tapi kan hanya ngetai ayam. Wow, terlalu satir ini. Setelah itu dia harus berkontribusi dengan dirinya sendiri. Dia harus bilang saya itu dalang wayang Klitik, tapi apresiasinya nol brutal kan kayak gitu. Tapi kan kita juga jangan terlalu berharap besar pada pemerintah. Tidak, saya nggak akan pernah berharap banyak pada pemerintah. Oke, semoga aja apa dari yang disampaikan oleh Mas Zaki Paijan bisa jadi bagian dari inilah motivasi hidup, atau mungkin ternyata belajar bukan hanya di bangku pendidikan formal ya, ternyata di teater juga kita bisa jadikan tempat belajar. Ya, kehidupan juga, bahkan banyak yang dari di keset dan komunitas yang lain sudah punya keluarga pun masih berprogres di teater. Iya, berproses. Walaupun Kudus secara industri kesenian belum bisa dikatakan mapan. Boleh nggak? Betul itu. Belum ada yang mapan gitu. Industri kesenian kan? Tapi yang namanya komunitas itu harus berdikari. Berdiri di kaki kiri. Karena belum seimbang gitu loh. Ya kalau memang kaki kiri yang kita pijak, kita harus berlari. Apapun yang terjadi kan seperti itu. Diharapkan pemerintah lah ya. Ya diharapkan aja, enggak juga nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya nemen. Kesenian dan para pekerja-pekerja seni di dalamnya itu pasti dia akan punya pola tersendiri untuk menghidupkan sebuah komunitas. Iya, dia punya inilah trik-trik sendiri, punya jalan ninja sendiri. Iya, punya jalan ninja sendiri. Oke Mas Zaki, untuk ini yang terakhir saya ada beberapa pertanyaan cepat yang harus dijawab oleh Mas Zaki Zamani. Pilihan doang, tapi cepat. Apa ya? Udah saya list. Pertanyaan cepat dan harus dijawab dengan cepat, Mas Zaki. Siap. Teater atau film? Teater. Oke. Klasik atau modern? Modern. Rendra atau Putu Wijaya? Putu. Putu, oke. Gunung atau laut? Saya pilih laut. Rock atau pop? Rock. Rock. Koplo atau ambyar? Koplo. Ambyar dong? Enggak. Tapi koplo sih gak mau pilih ambyar. Oke, selanjutnya ini agak bahasa politis nih. Pemimpin atau penggerak? Ya, penggerak. Ini ada teman-teman keset di sini. Ada Pak Icang. Petani atau industri? Petani. Ini yang terakhir ini harus dijawab dengan tegas. Swasta atau pemerintah? Swasta pemerintah. Pemerintah, oke. Nanti dikat aja ya. Oke, thank you Mas Zaki. Nanti kita bisa sambung di next kesempatan. Di momen Neckdown kali ini, terima kasih atas waktunya. Bisa join dengan Mas Zaki Zamani atau Mas Paijan, ketua gengnya Keluarga Segitiga Teater. Alhamdulillah ada teman-teman. Periode 2009 sampai 2013. Melebihi periode presiden intinya. Iya. Melebihi periode bupati. Ya sampai besok lah berproses terus. Siap. Kan udah dibikin nama ketua geng. Kalau mau menghubungi atau mau kontak person Mas Zaki,
Instagramnya ada di Ketua Geng. Kontak-kontak, mau berguru ya bisa, mau main, rumahnya ada banyak, bukan hanya di Darussalam. Tapi Basecamp Keset di sini lah ya. Basecamp Keset secara yudikatif. Terlalu politis banget bahasanya. Itu di Rendeng. Ya, di Rendeng. Oke, gitu. Sobat Naik Daun, terima kasih atas waktunya. Jika nanti ada hal yang mau disarankan, Naik Daun ke filantropi ini dong, silakan bisa komen di tayangan ini di YouTube-nya kita. Dan terima kasih atas waktunya, Mas Zaki. Terima kasih waktunya. Next time kita sambung lagi. Kalau mungkin Keset akan ada proses-proses selanjutnya, kita siap diajak ngobrol dan diskusi. Siap, Bapak. Siap. Sekian dari saya, Bud SB Runcing, Anas Latmuria. Jumpa lagi next kesempatan di Naik Daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.